langsung saja masuk ke sistem reproduksi wanita bagian luar. Yang pertama itu adalah uterine fundus, yaitu yang terdapat dalam bagian luar dan dia memiliki fungsi sebagai membantu menyeimbangkan hormon yang tepat setelah kehamilan dan membantu melindungi janin. Yang kedua ada uterus, fungsinya adalah sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya janin. Yaitu lanjutnya ada fimbre, yaitu berfungsi menangkap sel telur dan mendorongkan ke tuba falopi untuk dibuahi sperma. Lanjut lagi ada endothelium, fungsinya sebagai mempersiapkan implantasi. Apa sih implantasi itu? Yaitu proses ketika sel telur yang telah dibuahi menempel pada dinding rahim dan mempertahankan kehamilan setelah implantasi embrio. Lanjut ada myometrium, yaitu berfungsi sebagai menginduksi kontraksi rahim, berkonstruksi mendorong bayi keluar saat persalinan. Lanjut lagi ada perimetrium, fungsinya adalah sebagai pelindung rahim, membantu menjaga integritas struktural rahim dengan memberikan dukungan dan perlindungan. Terus ada vagina. Vagina berfungsi sebagai jalan keluarnya darah ketika mens dan juga sebagai jalan keluarnya bayi ketika lahir. Lanjut, ada tuba falopi. Tuba falopi berfungsi sebagai menyimpan sel telur, tempat pembuahan, penggeraan sel telur yang telah dibuahi ke rahim. Lanjut lagi ada ovarium. Ovarium yaitu berfungsi sebagai memproduksi hormon atau menyimpan sel telur, atau di sini sebagai tempat reproduksinya telur. Lanjut lagi ada ovarium ligamen. Fungsinya adalah sebagai penopang ovarium, menumbuhkan ovarium dengan rahim, membawa pembuluh darah yang membawa nutrisi dan hormon stimulasi ke ovarium. Lanjut lagi ada cervical canal. Cervical canal berfungsi sebagai jalur sperma, mengeluarkan darah menstruasi dan memproduksi lendir. Yaitu yang terakhir ada cervix. Cervix ialah berfungsi sebagai jalan keluar darah menstruasi dari rahim dan juga memproduksi lendir. Baik, kita lanjut pada sistem reproduksi wanita bagian luar. Yang pertama ada mons pubis, yaitu sebagai bantalan tulang kemaluan dan sendi simfisis pubis selama hubungan seks dan juga tempat tumbuhnya rambut. Apa sih simfisis pubis? Yaitu sendi tulang rawan yang menghubungkan kedua tulang kemaluan di tulang punggung. Ya, lanjut ada klitoris. Klitoris berfungsi sebagai untuk memungkinkan Anda merasakan kenikmatan seksual. Ini adalah titik di mana ketika Anda sedang melakukan hubungan seksual dan klimaksnya adalah di situ, atau bagian yang sangat sensitif ketika terjadi hubungan seksual. Lanjut ada ureteral opening, yaitu berfungsi mengalirkan urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Ada lagi vagina. Vagina berfungsi adalah sebagai jalannya keluarnya darah ketika menstruasi dan bisa juga sebagai tempat keluarnya bayi ketika lahir. Lanjut, di sini ada labia majora. Labia majora berfungsi sebagai melindungi organ reproduksi dari infeksi, memberikan kontribusi pada estetika genetika eksternal. Lanjut ada labia minora. Labia minora berfungsi sebagai melindungi vagina dari uretra, dari iritasi, kekeringan, infeksi, dan membantu melumasi dan melembabkan area kemanitaan. Lanjut, yang bagian terakhir ada anus. Anus berfungsi sebagai jalan keluarnya tinja dan mengendalikan tinja. Masih lanjut ya teman-teman pada bagian reproduksi laki-laki. Lanjut, yang pertama ada kandung kemih. Kandung kemih berfungsi sebagai menampung dan mengeluarkan urin. Terus pada bagian kelenjar prostat, dia berfungsi sebagai sumber nutrisi dan pelindung sperma selama terjadi ejakulasi. Di bagian sini juga ada utera. Utera berfungsi sebagai saluran untuk mengeluarkan urin dari tubuh. Ada juga vas deferens yang menyangkut sperma matang dari testis ke uretra sebagai persiapan ejakulasi. Lanjut lagi ada testis. Testis berfungsi sebagai memproduksi sperma dan menghasilkan hormon testosteron dan androgen. Ada skrotum juga yang berfungsi sebagai pelindung testis dan mengatur suhu dan mendukung pematangan sperma. Ada juga penis sebagai alat reproduksi dan saluran pembuangan urin. Yang terakhir ada lubang penis. Dia berfungsi sebagai saluran keluar urin dan air mani. Ini teman-teman masih lanjut lagi ya, dan ini penampilan organ reproduksi pria pada bagian luar. Yang pertama ada
ureter, yaitu berfungsi sebagai pembawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Lanjut ada kandung kemih. Kandung kemih berfungsi sebagai penampung urin sebelum dikeluarkan oleh tubuh. Lanjut lagi ada vesicula seminalis, berfungsi sebagai menghasilkan cairan yang akan berubah menjadi air mani. Ada juga ada uretra, fungsinya adalah mengeluarkan urin dan air mani dari tubuh. Lanjut lagi ada jaringan erentil, fungsinya adalah menjaga penis tetap tegak dan kaku serta untuk mengantarkan sperma saat hubungan seksual. Ada juga gland penis, fungsinya adalah sebagai tempat keluar urin dan air mani. Kita ke atas lagi ada vas deferens. Vas deferens berfungsi mengeluarkan sperma dari testis ke uretra. Ada juga ampula vas deferens. Fungsinya adalah tempat penyimpanan air mani dan menghasilkan sekresi yang melembabkan sperma. Ada juga kelenjar prostat. Ia berfungsi sebagai sumber nutrisi dan pelindung sperma. Ada juga kelenjar Cowper. Fungsinya adalah menetralkan jejak urin asam dalam uretra. Bagian akhir ini ada epididymis, transformasi sperma, perlindungan konsentrasi, dan penyimpanan sperma. Itu adalah fungsinya. Dan ini adalah testis. Fungsinya adalah sebagai menghasilkan hormon dan sperma.